Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Entah apa motifnya, kawanan pemuda membakar sebuah pos keamanan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Maros. Diduga mengantuk, mobil yang dikemudikan seorang ibu-ibu terbalik usai menabrak sebuah pohon. Akibat sengketa lahan, puluhan murid terpaksa belajar beratapkan terpal. Informasi pertama, seorang mahasiswa ditemukan tewas dengan kondisi mulut berbusa di dalam kamar rumah neneknya di Kabupaten Maros. Jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui penyebab kematiannya. Warga Butatoa Selatan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros digegerkan dengan tewasnya seorang mahasiswa di dalam sebuah kamar rumah milik neneknya Rabu sore lalu. Sejumlah keluarga korban yang mengetahui kejadian ini hanya dapat menangis saat melihat kondisi jenazah almarhum yang telah terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Mahasiswa berinisial AHH 20 tahun ini ditemukan dalam kondisi mulutnya mengeluarkan busa. Jenazah pertama kali ditemukan oleh keluarganya yang curiga karena korban tidak nampak seharian dan kamarnya terkunci dari dalam. Pihak keluarga korban yang memanjat dari plafon akhirnya mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pergi di sawah, memancing. Oh, terakhir kapan ketemunya, Bu? Tadi malam. Oh, tadi malam. Iya. Oh, tadi malam sempat komunikasi ya, Bu? Sedikit. Oh. Saya langsung ya masuk kamar tidur, dia enggak lihat nih, masuk kamar tidur. Sementara itu polisi telah melakukan olah TKP serta menyita sejumlah barang bukti untuk menyelidiki penyebab kematian korban. Si yang punya rumah, dalam hal ini keluarganya yang mencoba mengintip, mengetok beberapa kali tapi tidak ada jawaban, akhirnya dia mengintip lewat dari atas plafon rumah. Akhirnya pada saat ditemukan kondisi seperti bagaimana pun? Pada saat ditemukan seperti dalam keadaan tidur menghadap ke atas ya. Sementara ini kita belum mendapati tanda-tanda kekerasan, hanya ada sedikit muntahan yang sementara diproses oleh Reskrim Polres Maros. Jadi mereka melapor di Polres Maros. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Palaloi, Kabupaten Maros. Rencananya, jenazah korban akan diterbangkan ke kota Ambon, Maluku untuk dikebumikan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Teror penyerangan dan pembakaran melanda sebuah pos keamanan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Maros. Terduga pelaku sempat berpose atau bergaya di tempat kejadian seolah puas dengan tindakannya. Tanpa alasan yang jelas, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba membakar pos security sebuah pondok pesantren di Maros Rabu malam. Dalam rekaman CCTV, awalnya seorang pria mengenakan helm putih tiba-tiba datang dan langsung menyiramkan bahan bakar ke pos security. Menyadari adanya kamera CCTV, bukannya kabur, pelaku malah berpose tanpa takut. Tak berapa lama, dua rekan pelaku tiba menggunakan sebuah motor metik. Usai membakar pos tersebut, pelaku langsung kabur bersama dua rekannya. Setelah mendapatkan laporan, petugas dari Polres Maros yang tiba langsung memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Ya, setelah pelimparan kami menemukan bekas terbakar yang memang untungnya tidak terlalu berdampak parah terhadap pos jaga tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari saksi pelapor, kerugian diestimasi 5 juta rupiah. Untuk sementara ini yang sudah kami periksa kurang lebih 3 orang, yang mana berdasarkan hasil identifikasi menggunakan CCTV sudah kami ketahui, yang sementara ini kami lagi kejar pelakunya. Untuk kepentingan penyelidikan, barang bukti berupa rekaman CCTV dan sejumlah botol plastik yang diduga dipakai pelaku untuk mengisi bahan bakar turut diamankan petugas. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Diterjang angin kencang dan hujan deras, pohon berukuran besar tumbang dan menimpa mobil dan motor di kota Makassar. Akibatnya pengendara motor terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ini alami rusak parah setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Andi Mapanyuki, Makassar, Rabu siang. Tidak hanya mobil, pohon jenis mahoni berukuran besar itu juga menimpa pengendara motor. Akibatnya korban alami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas dibantu warga berupaya untuk menyingkirkan pohon dengan memotong bagian batang pohon untuk memudahkan evakuasi mobil. Pohon besar tumbang setelah diterjang angin kencang dan hujan deras. Diduga pohon mahoni itu tumbang akibat sudah lapuk karena termakan usia. Ringan, tidak begitu parah. Karena yang kena itu hanya kap mesin. Pada saat kejadian mobilnya Dalam keadaan terparkir. Persiapan? Nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Kita sudah lihat mobil yang ras ini, yang warna merah ini terkena pohon. Terus yang satu, yang laki-laki sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, yang pengendara motor ini. Totalnya ada berapa motor dan berapa korban Pak ini? Kalau untuk pengendara motor satu orang dengan mobil satu yang ada. Ini korban alami luka karena tertimpa dahan pohon atau seperti apa Bapak? Dia tertimpa dengan pohon sementara jalan, tiba-tiba pohon jatuh, langsung kena. Mobil yang dikemudikan seorang ibu-ibu terbalik usai menabrak sebuah pohon di depan rumah warga di kota Makassar. Pengemudi mobil diduga mengantuk dan sempat tertidur saat mengemudikan kendaraannya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, mobil berwarna merah ini tiba-tiba menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Karena melaju dengan kecepatan tinggi, mobil pun langsung terbalik usai menabrak pohon. Kejadian ini terekam kamera pengawas di salah satu rumah warga di Jalan Kesenangan 3, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Kendaraan melaju dari arah Jalan Raya BTP menuju kompleks perumahan. Pengendara yang merupakan seorang ibu-ibu ini diduga mengantuk dan sempat tertidur saat mengemudikan kendaraannya. Beruntung pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan, namun kendaraannya ringsek pada bagian atas. Jam 4 sore. 4 sore ya? 4 sore bu kejadiannya? Iya. Oh itu mobil dari arah mana Bu? Dari sana? Dari sana tuh kan di sini mau pulang ke rumahnya. Oh mau pulang ke belakang. Ibu-ibu yang bawa itu mobil Bu? Iya. Itu katanya kenapa bisa sampai menabrak itu pohon? Katanya ketiduran. Ketiduran? Iya. Oh yang ditabrak apa ini di sini? Pohon dengan ini. Oh pohon ya, besar pohonnya Bu ditabrak? Iya lumayan juga. Oh berarti tidur dalam mobil tuh pengemudinya sendiri Ji? Sendiri. Waktu kejadian enggak luka-luka Ji yang pengemudinya? Oh enggak. Enggak apa-apa Ji? Alhamdulillah. Kapan dia sadar Bu? Itu pas ke waktu kejadian. Itu. Tentu kejadian ini menjadi pelajaran untuk tidak berkendara saat mengantuk. Jika Anda mengantuk saat berkendara, berhentilah sejenak demi keselamatan sendiri dan orang lain. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.